Halo, saudara dan sahabatku yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Rudi Rahabeat dari Tanah Tinggi di Kota Ambon. Tinggal 1 hari lagi kita akan tiba di hari yang terakhir di tahun 2024. Saya tentu mengajak kita semua untuk mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena kita dimungkinkan untuk menjalani kurang lebih 365 hari dalam perjalanan ziarah hidup kita di tahun 2024. Dan pada kesempatan ini saya hendak berefleksi tentu dalam kaitan dengan pengucapan syukur atas penyertaan Tuhan bagi kita semua sebagai orang-orang beriman, dan secara khusus sebagai umat Kristiani saya hendak berefleksi berkaitan dengan bagian kitab suci yang akan menjadi bahan perenungan di akhir tahun, ya, di hari esok tanggal 31 Desember. Nah, dalam bacaan Lembaga Pembinaan Jemaat GPM di besok hari, para sahabat sekalian, kita akan merenungkan bagian Alkitab yaitu dari Mazmur 115, ya, 115. Nah, saya hendak berbagi sedikit pada saudara dan sahabat sekalian berkaitan dengan teks ini, tapi juga dalam kaitan juga dengan teks-teks yang lain. Nah, para sahabat sekalian, kalau kita mencermati Mazmur 115 ya dalam Perjanjian Lama, tentu kita tidak dapat memisahkannya dari satu paket Mazmur pujian yang disebut sebagai Mazmur pujian Mesir atau Psalms Ajaib, ya. Jadi Mazmur yang berisi puji-pujian karena peristiwa keluarnya umat Israel dari tanah Mesir, yang pada kala itu adalah tempat di mana mereka mengalami perbudakan. Sehingga Mazmur 113 sampai 118 itu disebut sebagai Mazmur atau Halel Mesir. Puji-pujian untuk mengenang keluarnya umat Israel dari tanah Mesir. Nah, untuk memperjelas hal itu, maka saya akan membacakan judul-judul Mazmur dari 113 sampai 118, ya, para sahabat sekalian. Judul yang pertama, pasal 113 menurut terjemahan baru 2, ya. Ini terjemahan baru 2, yaitu Tuhan meninggikan orang hina. Kita bisa bertanya, siapa orang hina di sini? Bisa di situ juga adalah orang-orang Israel sendiri yang mengalami kondisi perbudakan atau penindasan di tanah Mesir. Kemudian pada pasal 114 judulnya adalah keajaiban alam ketika Israel keluar dari Mesir. Keajaiban alam ketika Israel keluar dari Mesir. Salah satu yang sangat dramatikal adalah Laut Teberau atau Laut Kulsum terbelah menjadi dua. Itu saya kira cerita yang sangat fenomenal, sangat dramatikal, ya, dan sangat monumental tentang keajaiban alam ketika umat Israel keluar dari tanah Mesir. Dan itu terjadi karena kuasa dan kasih Tuhan. Oleh karena itu di Mazmur 115 judulnya adalah kemuliaan hanya bagi Allah. Jadi pengalaman itu menjadi tanda kasih dan kuasa Allah, dan oleh karena itu Mazmur 115 diberi judul kemuliaan bagi Allah. Soli Deo Gloria, ya. Kemudian 116 judulnya adalah bersyukur karena luput dari belenggu maut. Masih dalam rangkaian Mazmur Mesir atau Haleluya Mesir, ya. Dan 117 judulnya adalah pujilah Tuhan hai segala bangsa. Kenapa? Karena Allah telah melakukan perkara-perkara besar. Pujilah Tuhan hai segala bangsa,
Megahkanlah dia, hai segala suku bangsa, sebab kasihnya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Itu Mazmur 117. Kemudian Mazmur 118. Judulnya adalah nyanyian merayakan kemenangan. Jadi kemenangan itu adalah sebuah peristiwa anugerah. Dan oleh karena itu nyanyian syukur disampaikan. Nah, jadi Bapak Ibu, Saudara dan sahabat sekalian, Mazmur Mesir atau Halel Mesir itu terdiri dari Mazmur 113 sampai 118. Di dalamnya teks besok yaitu Mazmur 115. Ya. Bahkan juga yang disebut Halel itu pujilah atau mari memuji. Luyah atau Yahweh, ya. Yahweh itu Tuhan. Pujilah Tuhan. Mari memuji Tuhan. Itu juga terdapat dalam Mazmur 145 sampai 150, ya. 145 sampai 150 saudara bisa membacakannya. Tetapi ada yang disebut sebagai Halel Agung, Haleluya Agung. Itu di mana? Nah, Haleluya Agung itu kita bisa membacanya di Mazmur 136. Saudara dan sahabat sekalian, kalau kita baca Mazmur 136 itu adalah Halel Agung, ya. Haleluya Agung, pujian agung. Judulnya adalah Kasih Setia Allah kepada Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalau terjemahan baru 1 tahun 74 dia menggunakan kata bahwasannya. Tapi terjemahan baru 2 tahun 2023 dia menggunakan kata sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Bersyukurlah kepada Allah segala ilah, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 2. Ayat 3, bersyukurlah kepada Tuhan segala tuan, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, mari saudara dan sahabat sekalian, menjelang akhir tahun ini kita sediakan waktu untuk membaca Mazmur, ya. Dan tadi minimal kita membacakan Mazmur 113 sampai 118, ya. Kemudian Mazmur 136, Haleluya besar atau Haleluya agung, dan Mazmur 145 sampai 150. Semua itu kita lakukan semata-mata karena kita mau memuji Tuhan. Kita mau mengatakan haleluya, pujilah Tuhan, karena Ia telah menyertai kita. Ia telah menuntun kita menjalani 365 hari, ya, dengan segala kisahnya, kisah sedihnya, tapi juga tentu ada banyak berkat-berkat yang harus kita syukuri. Nah, mari saudara dan sahabat sekalian, jangan sampai kita kehilangan momen untuk merenungkan firman Allah, untuk masuk ke dalam momen kontemplasi, momen meditasi. Di tengah kesibukan, di tengah segala kegiatan aktivitas, ya. Ayo mari kita sediakan waktu juga secara pribadi dan juga secara keluarga untuk membaca firman Tuhan. Teristimewa pada kesempatan ini kitab-kitab Mazmur, ya. Di hari Minggu kemarin kita membaca Mazmur 111, ya, 111. Yang juga kata kuncinya adalah bersyukurlah kepada Tuhan, ya, di dalam jemaah kumpulan orang-orang benar. Dan besok Mazmur 115. Tapi sekali lagi saya sarankan kita baca Mazmur 113 sampai 118 yang kita sebut sebagai Haleluya Mesir, Mazmur Mesir, ya. Dan kemudian Mazmur 145 sampai 150 itu yang terakhir, ya. Pasal 150 itu Mazmur yang terakhir. Dan Mazmur besar atau Haleluya besar 136. Nah, saya ingin mengatakan itu para sahabat sekalian supaya kita back to the Bible, kembali ke kitab suci. Mazmur pasal 1 ayat 3. Orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air atau aliran sungai. Ya. Jadi coba membayangkan itu. Kalau kita ingin bertumbuh, kita ingin berbuah, maka syarat utamanya adalah kita merenungkan firman Allah, ya.
tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Seperti pokok anggur dan carangnya melekat, menyatu. Ya, hidup di dalam Tuhan. Nah, saya rasa kalau itu kita bikin, walaupun hari-hari ini kita punya sejumlah pergumulan, ya, masalah pribadi, masalah pekerjaan, masalah keluarga, tetapi dengan merenungkan firman Tuhan, kita mendapat ketenangan, kita mendapat keteduhan. Nah, saya harap itu juga yang kiranya dialami oleh saudara dan sahabat sekalian dimanapun berada. Salam hormat saya kepada senior saya yang sangat saya kasihi, Bung Dr. Semi Sepakua, ya, dosen di IAKN Ambon, ya. Juga untuk Pendeta Yuli Tomatala di KR Ratu di Kamarian. Untuk sahabat saya Pendeta Cho Anak Kota, tetap sukacita menyambut tahun baru dengan berkat baru yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semua. Demikian juga si Pendeta Foni atau Ivon Sinai Septori, selamat buat banyak hal yang dirasakan, istimewa untuk pendidikan anak kekasih. Semoga semuanya berjalan dengan baik dan senantiasa diberkati. Juga buat sahabat saya Pendeta Gerald Akirina di Aro Tengah, ya, di Benjina, Ebenezer Benjina. Halo, apa kabar Bung? Tetap semangat ya, melayani dengan sukacita. Juga salam buat senior kami, Bung Ucu Luturmas. Apa kabar? Semoga tetap sehat Bung Ucu, ya, bersama dengan keluarga, teristimewa anak kekasih yang sudah pulang kampung, ya, udah tugas kembali di Kepulauan Tanimbar, ya. Itulah Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kebersamaan, relasi-relasi, komunikasi di antara kita juga harus tetap kita pererat di sepanjang tahun yang sudah dan akan kita lewati. Dan ke depan kita tidak bisa hidup sendiri, kita membutuhkan orang lain, dan kita saling merangkul, kita saling menopang, memberikan energi positif, ya. Sekarang anak muda menyebutnya positive vibes. Jangan energi yang negatif, ya. Konten-konten kita harus konten-konten yang positif, yang memberikan harapan, bukan yang mencekam, bukan yang menakutkan, atau bukan juga mungkin menyinggung perasaan orang lain, ya. Tuhan mengasihi kita dan kita harus mengasihi sesama kita, ya. Jadi saudara dan sahabat sekalian, itulah sedikit, ya, yang saya bisa sharing dengan para sahabat sekalian. Dan kalaupun kita mau sedikit lagi mendalami teks besok, ya, kalau saudara masih mau mendengar, saya coba tambahkan sedikit, ya, supaya tidak terlalu lama, yaitu Mazmur 115 besok hari. Kemuliaan hanya bagi Allah, ya. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tapi nama-Mu lah hendaknya diberikan kemuliaan karena kasih-Mu, karena kesetiaan-Mu. Jadi sejak awal pemazmur sudah melakukan semacam klarifikasi atau semacam penegasan, ya, bahwa bukan kepada manusia pujian itu dialamatkan, ya, tetapi semata-mata kepada Tuhan, ya, Yahweh Elohim. Ini namanya posisi dari pemazmur. Ini penting, saudara, karena kecenderungan manusiawi kita adalah kita ingin dipuji, kita ingin disoraki, diberikan tepuk tangan. Ya, di mana-mana, ya, semua orang ingin dipuji. Ada kecenderungan itu. Tapi pemazmur 115 melakukan apa yang kita sebut saja disclaimer, ya. Dia melakukan disclaimer pada pasal 1 ayat 1. Bukan kepada kami, ya, bukan kepada saya, ya. Saya ingat kami punya dosen perjanjian lama dulu, ya, almarhum Dr. A.N. Rajawani. Dia bilang membaca Mazmur itu secara personal tapi juga secara komunal. Jadi aku juga dapat ditafsir sebagai kita. Tuhan gembalaku yang baik, Tuhan gembala kita yang baik. Karena kehidupan pribadi umat Israel pada kala itu juga tidak bisa dipisahkan dari kehidupan komunal, kebersamaan. Oleh karena itu, kata yang digunakan di sini adalah bukan kepada kami,
sebagai satu komunitas, satu persekutuan, tetapi kepada Tuhan. Kemudian pada ayat-ayat berikutnya dia berbicara tentang idol. Idol itu berhala. Berhala-berhala yang disembah oleh manusia, teristimewa bangsa-bangsa di sekitar Israel. Ya, kita menyebutnya Baal-Baal. Kita baca kitab Keluaran, itu di situ ada banyak cerita tentang Baal. Bahkan juga ada cerita tentang lembu emas yang dibikin oleh Harun, ya, atas desakan orang Israel. Lalu kemudian hal itu membuat murka Allah, sehingga ketika Musa turun dari Gunung Sinai di Mesir, dia melihat umat telah menyembah Baal atau menyembah berhala, yaitu lembu emas. Dan dia kemudian dalam bacaan Alkitab mencampakkan dua loh batu itu, karena begitu dia kecewa kepada umat yang tidak setia, sehingga mereka membuat lembu emas. Ya. Nah, kemudian juga kalau kita coba lihat urutannya atau kaitannya tentang sifat dan sikap umat Israel kala itu, bahwa dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, ya, mereka juga tidak selalu setia. Dan satu waktu ketika mereka tidak setia, Allah kemudian menghukum mereka dengan wabah ular, ya. Jadi ular yang ketika menggigit orang Israel saat itu, semuanya orang-orang itu meninggal. Dan Musa menghadapi kenyataan itu. Lalu dalam kitab Bilangan kita baca di Bilangan tentang ular tembaga. Maka Allah menyuruh Musa, ya, membuat ular tembaga. Ketika mereka digigit ular, mereka melihat ular tembaga itu, mereka tidak mati. Nah, saudara dan sahabat sekalian, ular tembaga atau Nedustan itu saya temukan, ya, ketika beberapa hari yang lalu kami mendapat kesempatan pergi ke Israel, melewati Yordania, dan kita pergi ke Gunung Nebo. Kita tahu dalam Alkitab Gunung Nebo itu di situ Musa, ya, sampai di situ saja. Dia melihat ke seberang Sungai Yordan tentang negeri yang dijanjikan. Dia tidak masuk ke sana, ke tanah perjanjian itu. Tapi di Bukit Nebo ada juga bangunan ular tembaga itu. Nah, saudara dan sahabat sekalian, kalau kita baca lagi raja-raja, ya, ada satu cerita tentang reformasi Raja Hizkia. Nah, di situ juga Hizkia melakukan reformasi dengan menghancurkan berhala-berhala, termasuk ular tembaga ini, yang kemudian ternyata sudah disalahgunakan sebagai ilah, jadi disembah, padahal itu bukan untuk disembah, ya. Nah, jadi bagaimana kita melihat sejarah umat Israel menghadapi bangsa-bangsa di sekitar, ya, yang menyembah kepada berhala-berhala. Dan dalam teks Mazmur 15 dikatakan di situ berhala-berhala mereka itu buatan tangan manusia, ya, mempunyai mulut tetapi tidak bisa berbicara, ya, mempunyai mata tetapi tidak bisa melihat, dan seterusnya. Itu menggambarkan tentang keterbatasan penyembahan kepada dewa-dewa atau kepada berhala-berhala yang tidak bisa memberikan jawaban dan solusi terhadap pergumulan manusia. Oleh karena itu, pada ayat 9, saudara dan sahabat sekalian, hai Israel, percayalah kepada Tuhan, bukan kepada berhala-berhala itu, kepada idol-idol itu. Percayalah kepada Tuhan, dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Saya ingat Mazmur 121, ya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana datang pertolongan? Pertolongan datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Saya ingat betul pada saat kami melakukan perjalanan dari Yordan yang menuju ke Yerusalem. Sepanjang jalan itu padang gurun, bukit-bukit, gunung-gunung, ya, yang gurun, yang gersang. Saya coba menghayati konteks itu seperti tadi Mazmur 121. Aku melayangkan mata ke gunung-gunung.
gersang, tandus, tidak ada kehidupan. Tetapi pada konteks itulah pemazmur mengatakan pertolongan ada di tengah gurun, datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Sekali lagi, umat diminta untuk percaya kepada Yahweh, percaya kepada Tuhan. Itu ditekankan lagi pada ayat 13. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka, perisai mereka. Ya. Jadi diulang lagi di situ pada ayat 11. Sesuatu yang diulang-ulang itu mau menegaskan sangat penting, sangat perlu, sangat mendasar. Jadi ayat 10, ayat 11, percayalah kepada Tuhan. Ayat 10, ayat 11, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai. Ya. Kata perisai sendiri harus kita terjemahkan dalam konteks pada saat dulu ya, di mana itu alat yang bisa melindungi dari segala macam terjangan ya, anak panah ya, peluru ya. Perisai yang melindungi. Allah itu tempat perlindungan dari bahaya, dari berbagai macam ancaman. Tuhan telah mengingat kita, Dia akan memberkati kita. Tuhan tidak melupakan kita. Ya, walaupun kita mungkin melupakan Tuhan, tapi Alkitab mengatakan bahwa Tuhan tidak melupakan kita. Dia ingat kita. Dia menyayangi kita. Bahkan Dia memberkati kita. Nah, ini satu hal yang luar biasa, para sahabat sekalian, yang membuat kita bisa lebih tenang. Ya, walaupun mungkin orang melupakan kita, saudara kita melupakan kita, sahabat kita melupakan kita. Ya, tapi Tuhan tidak melupakan kita. Yang penting kita percaya kepadanya, dan kata yang penting di sini juga takut akan Tuhan. Memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Bukan soal besar atau kecil, yang penting adalah takut Tuhan. Karena ada orang besar yang tidak takut Tuhan, tapi ada juga orang kecil yang tidak takut Tuhan. Jadi yang penting di sini adalah kita semua, besar maupun kecil, kaya maupun miskin, harus menjadi orang-orang yang takut Tuhan, hormat kepada Tuhan, menyembah Tuhan, bukan menyembah kepada berhala-berhala. Bahkan pemazmur juga memperluas horizon pemahaman tentang Tuhan yang Maha Kasih dan yang Maha Kuasa itu, ketika pada ayat 16 dimunculkan benda-benda alam. Langit itu langit Tuhan, bumi diberikannya kepada anak-anak manusia. Itu berarti kuasa Allah melengkapi seluruh jagat raya, manusia dan ciptaan yang lain. Langit dan bumi memuji Tuhan. Ya, kita lihat mazmur-mazmur itu. Ini memberikan satu dimensi kosmologi bahwa manusia tidak bisa terlepas dari alam, saling terhubung, saling menjadi satu lingkaran kehidupan, the circle of life, yang saling membutuhkan, yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan atas semua karya kasih Allah yang hebat, yang luar biasa, pada ayat yang terakhir, ayat 17 dan 18, kita diminta untuk memuji Tuhan. Sekali lagi, halel, pujilah, halel, haleluya, Yahweh, pujilah Tuhan. Kenapa? Bukan orang mati yang akan memuji-muji Tuhan, dan bukan pula semua orang yang turun ke dalam alam kesunyian. Kita tahu bahwa orang sudah mati, selesai. Kita yang hidup memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dalam kata-kata kita, tapi juga dalam perbuatan-perbuatan kita. Hendaklah orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi kita memuji Tuhan, tetapi kitalah yang memuji Tuhan. Itu penegasan kita, saudara dan saya. Kitalah yang memuji Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Jadi memuji Tuhan itu sekarang, now and forever, selamanya. Memuji Tuhan karena kita sudah mau sampai di akhir tahun 2024, tapi memuji Tuhan terus ketika kita akan melangkah masuk ke tahun 2025 dengan segala rahasianya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun yang baru nanti. I don't know about tomorrow, tidak tahu. Tapi yang kita tahu bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna.
Yang kita tahu bahwa Ia mengingat kita. Yang kita tahu bahwa Ia memberkati kita. Ia menyertai kita. Dalam semangat Natal, semangat Immanuel, Allah beserta kita. Maka mari di ujung waktu ini, menjelang akhir tahun 2024, kita bersyukur, kita memuliakan Tuhan. Jangan menyombongkan dirimu, memuliakan dirimu, atau agamamu, atau sukumu, atau bangsamu, ya. Tetapi muliakanlah Allah. Dialah pencipta. Dan lakukanlah hal-hal yang baik, yang menyenangkan hati Allah. Memuji Tuhan dalam kata, tapi juga dalam perbuatan-perbuatan kita. Terima kasih saudara dan sahabatku yang terkasih untuk kebersamaan kita. Ya, saya bersyukur ketika saudara dapat juga mau menyimak apa yang boleh kita sharingkan. Tentu masih banyak hal yang terbatas dan kurang, tetapi motivasi saya semata-mata untuk berbagi, menginspirasi, memberi motivasi. Roh Kudus Tuhan sajalah yang akan memberikan pengertian kepada saudara untuk kita bertumbuh bersama, kita maju bersama, menyongsong tahun baru 2025 dengan iman, pengharapan, dan kasih. Terima kasih. Tuhan memberkati.